Harusnya tahu gue bicara, tahu lah. Itu kan ada jalur hutan tuh. Namanya Curahem atau apa? Curahem. Semuanya nih, anak-anak tuh kayak adek gua sama yang lainnya tinggalan tuh. Iya. Karena cepet-cepetan kan mau motor. Gua mau nggak mau kan barengan terus nih berdua, 2 motor nih. Itu 2 motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman di Chemistry, tempat berbagi pengalaman, kisah-kisah misteri. Dan kali ini gue udah bareng pengantin baru. Gimana kabar? Alhamdulillah. Kayak gue lihat wajah lu setelah menikah semakin terbuka auranya nih. Kata gue aura apaan? Aura. Tapi gimana nih setelah menikah? Alhamdulillah ada kehidupan baru, cerita baru, ya semua serba baru ya. Enak tuh enak. Enak sih. Biasa nanjak gunung ya. Sekarang nanjak gunung ya. Dua gunung. Oke, jadi perkenalkan ini Anggi Pratama, biasa dipanggil Tama. Dan dia punya cerita seputar perjalanan horor dari Jakarta ke Banten. Nah, tapi sebelum masuk ceritanya, seperti biasa jangan lupa like, comment, and share video ini. Dan buat yang belum subscribe, tolong subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru. And then, seperti ini ceritanya. Jadi gimana Ki? Ini sebenarnya cerita lama nih coy. Cerita tahun 2013 lah. Waktu itu bulan puasa gua niat balik mudik 4 orang. Gua bareng adik gua. Nah teman gua 2 orang sama sepupunya. Gua dari Jakarta tuh niat balik tuh sekitar jam sorean lah, sore habis maghrib gitu. Cuma karena teman gua itu mintanya agak malaman dikit, nah gua tungguin lah tuh. Gua tungguin, ternyata dia balik sekitar jam 11-an malam. Jakarta Banten kan malam lumayan ya kan. Zaman dulu masih agak-agak gimana gitu hutannya, belum kayak sekarang. Nah jam 11-an lah gue berangkat. Tiba di sekitar, kan gue biasa jalur pinggir nih, bukan jalur arah Serang, bukan. Masuk kayak ke Tiga Raksa lah. Oh iya. Nah gue di situ cuma gue tahu jalan, cuma gue orangnya yang nggak tahu nama daerah. Gue orangnya begitu. Nah gue masuk, perjalanan biasa, kayak biasa lah perjalanan. Sampainya daerah kayak Tiga Raksa tuh apa gitu. Gue tuh nyasar coy. Jadi kayak gue tahu jalan tapi kayak lupa jalan gitu. Kayak gimana sih? Kayak bimbang lah sama jalan. Kayaknya lurus tapi harusnya belok gitu. Tapi itu jalan nggak ada belokan. Ngerti nggak lo? Harusnya belok kita tapi itu jalan kayak nggak ada belokan aja, udah kayak lurus aja. Ya udah gue ikutin jalan dong ya kan. Kali aja gue mungkin perasaan gue masih jauh tapi harusnya udah belok gitu. Nah setelah gue ikutin jalan makin jauh itu jalan makin nyempit coy. Makin nyempit, gue bingung ya kan, karena gue bukan sekali 2 kali lewat situ. Nggak lama temen gue negor yang di belakang, masih kode klakson lah. Masih kode klakson. Habis itu gue berhenti dong. Dia nanya ke gue, coy ini jalan mau kemana ya kan. Gue bilang ini biasanya gue lewat sini, cuma gue juga bingung nih sekarang. Kenapa gue tiba-tiba bingung nih sama nih jalan. Harusnya perasaan gue harusnya udah belok nih kita. Tapi gue liatnya jalan ini masih terus aja. Sampai gue nanya, lu liat beloknya ke kanan gitu. Karena harusnya itu belok ke kanan. Cuma kata temen gue, dia sama sekali nggak lihat belokan. Jadi ngikutin gue tuh karena jalan emang lurus gitu. Nah, gue punya kayak inisiatif lah. Gue bilang, gimana nih kita putar balik apa lurus aja? Kata dia, ya udah serah lu, kita mau lurus ayo, putar balik ayo. Cuma kan udah jauh nih, perjalanan udah jauh ini, udah jauh banget ya perjalanan. Terus gue niatin buat jalan terus, gue lurus terus tuh jalan, gue ikutin sampai mana tuh jalan.
sampai titik jalan itu makin sempit. Makin lama makin sempit sampai aspal itu kayak kepotong gitu, tinggal jalanan batu gitu. Biasa udah berubah bukan aspal. Habis itu gue makin aneh ya kan, makin kok begini jalanan, biasanya gue nggak begini, aspal terus. Nah gue di situ lihat ada kayak gubuk, kayak rumah tapi nggak gede, gubuk lah. Ada dua bapak-bapak lagi duduk berdua. Gue nanya dong, karena gue nggak tahu ya kan gue nanya begini, Pak, kalau jalan arah ke Rangkas kemana ya, gue bilang ya kan. Cuma terus dia bilang gini, kalau kesini tuh udah jauh, harusnya sebelum kesini tuh berapa puluh kilometer gitu. Ade udah belok ke kanan kata dia, karena kesini tuh udah jalan udah buntu, nggak ada jalan lagi. Nah nggak lama ada dua motor kayak santri yang mau pengajian, sarung, baju koko ya kan. Terus kata bapak itu, Ade kalau mau ke Rangkas, lu ikutin aja tuh yang bawa motor, yang dua motor itu, yang santri itu. Gue suruh ngikutin. Nah ya udah gue ikutin santri itu, dua motor, 4 orang sama kayak gue ikutin di belakangnya. Itu treknya jalanan tuh kayak satu jalur, bukan satu jalur apa ya, jalur setapak lah, kayak jalur perkampungan gitu. Bukan jalur perkampungan coy, kayak jalur apa, jalan setapak. Jalan setapak gue ikutin kan. Gue juga agak aneh nih ya kan, kok orang mau pengajian santri tapi jalannya jalan setapak bebatuan pasir. Ya udah, karena gue nurut apa kata orang tua yang ngasih tahu jalan, gue ikutin aja tuh santri. Gue ikutin sampai gue lupa temen gue di belakang nih. Ya deh, gue negor dari belakang nih, nepok pundak gue, gitu. Kenapa? Anak-anak mana di belakang gitu? Lah gue bilang. Nah karena mereka cepet nih yang santri nih jalannya, gue berhenti dong nungguin nih anak-anak pada kemana ya kan. Gue tungguin sekitar 10 menitan nih, kagak nongol nih ya kan. Suwe mandi hutan, pohon gede-gede. Oh jadi kiri kanan itu udah hutan gede, pohon gede-gede. Nah gue terbalik, kan udah lama nungguin, gue terbalik. Nah 5 menit apa sekitar 3 menit lah, gue ketemu anak-anak. Motornya mogok. Gue tegur dong, woi kenapa lu ketinggalan tuh? Terus kata dia gini, motor gue mogok, lampu nggak nyala ya kan, terus bensin gue udah cek, gue sorot pakai HP nih masih penuh, full, karena kan mau ngisi kita full semua nih, bensinnya kita penuhin semua. Nah pas dicek tuh udah kayak normal semua gitu, tapi motor nggak mau hidup nih, udah di starter, udah disela ya kan, nggak mau hidup tuh motor. Setelah itu gue penasaran ada apaan ini, kayak, tapi gue belum mikir aneh-aneh lah. Cuma pas gue coba oprek motor, kayak ada yang nyambit tuh, nyambit dari hutan, nyambit kayak tanah merah tuh. Kalau kata orang kampung apa ya namanya? Kalau di kampung tuh namanya, kalau orang kampung bilangnya ririwa. Apa tuh ririwa? Nggak tahu gue makhluk jenis apa, cuma biasa nyambit pakai tanah merah dari pohonan. Ada yang gitu. Gue kaget tuh, ini apa nih bangke, gue bilang nyambit tengah hutan kayak gituan lagi. Adek gue langsung kayak diem, nggak ngomong. Ya dari situ ya kita inisiatif buat kayak baca doa yang hafal aja lah, kayak surat pendek. Gue coba kayak kutak-ketik lagi tuh motor, gue salah lagi, gue starter lagi ya kan. Nggak lama alhamdulillah hidup tuh motor, nyala semua, normal semua ya kan. Setelah itu mulai jalan lagi. Nah ketemulah di satu titik yang pohon rindang semua gede-gede. Ternyata kan kiri itu kuburan semua coy, kuburan tua tuh malah. Kalau di kampung tuh bisa kuburan gede sebenarnya. Iya, kuburan tua kalau kuburan orang kampung lah, yang semuanya di situ dikubur lah gitu, kuburan gede ceritanya. Gua kaget ya kan, lah kok lewat sini, gue bilang nih maksudnya sampai kuburan begini kan. Kaget gue, adek gue sampai berhenti, nih gimana kok lewat sini, tadi santri kemana lewatnya ya kan. Santri udah nggak keubar, nggak tahu kemana, karena gue terbalik kan. Terus gue ngomong,
gimana nih kita. Gue hampir lewatin dulu tuh kuburan, gue rembukan. Setelah lewat sedikit dari kuburan kan kita nyari tempat aman, soalnya nggak mungkin pertengahan kuburan kan, tengah jalan gitu. Gue nyari tempat aman, gue rembukan tuh, ini gimana coy, ke temen gue gitu, gimana nih kita mau lanjut ngikutin jalur apa kita putar balik nih, karena perasaan gue udah gak enak nih, baru-baru nih gue begini, belum pernah gue begini seumur umur. Gue bilang kalau balik tuh nggak pernah lewat gini sampai kayak gini gitu. Nah setelah rembukan mereka bilang kita lanjutin aja deh seketemunya jalan gitu. Dari situ mulai motor mati lagi tuh, yang punya temen gue. Udah cek semua sama kayak tadi, ya mau nggak mau kita dorong ya kan. Itu di sepanjang jalan, di samping kiri samping kanan ada yang berdiri lah kayak gimana gitu, ada yang kayak ngebisik gitu. Nggak begitu jelas, cuma nampak gitu maksudnya. Gimana sih, kayak samar-samar tapi kelihatan mata gitu. Wah suasana diteror ya kan, semua di situ pada gila blingsatan semua, udah nggak jelas yang dipegang apaan, udah nggak jelas mikirnya apaan, udah aneh-aneh dah mikirnya. Itu lu sambil dorong itu motor? Itu sambil dorong. Yang dorong tuh adek gua, terus temen gua, karena nggak mungkin gua stut kan, karena jalan setapak ya. Iya. Nggak mungkin gua dorong tuh motor pakai motor lagi. Untungnya sih waktu itu nggak hujan ya. Kalau hujan gua nggak tahu udah kayak gimana ceritanya itu. Horornya udah lebih dari itu kali, 2 kali lipat itu. Ya udah, mulai kita dorong tuh motor sampai mau ketemu pertigaan gitu, jadi kayak jalan T gitu. Di situ bingung kita, nih kita mau kemana ini ya kan, milih jalan tuh kiri apa kanan. Nah bingungnya di situ karena kita ada dari yang dikasih tahu orang tua itu, kita nggak dikasih tahu jalan itu kalau ada kayak simpangan, pertigaan jalan. Di situ udah diem. Wah gue bilang gimana ini kan. Ya udah, lillahi ta'ala dah kita ambil jalur kanan tuh sambil dorong motor. Tapi motor sambil kayak berhenti bentar-bentar kayak di sela, nggak di starter. Kalau jalan lagi kalau nggak hidup kayak gitu dah pokoknya. Tapi itu kayak kita diikutin terus coy. Dari situ tuh kayak diikutin terus, makanya yang di belakang gua tuh pada wah buru nih cepetan nih bangke nih, cepetan nih, ngeri gua di belakang gue gitu ya, karena kondisinya lagi begitu ya kan, mau gimana cepetan jalan kayak gitu. Itu kan waktu itu belum puasa. Itu sekitar jam 2:30 lah, baru jam segitu tuh udah mau sahur ceritanya. Gua tadinya kan gue berani aja karena gue ingat pepatah orang tua dulu lah, kalau bulan puasa tuh setan diikat ya, dikunci, diikat. Ternyata brengsek gue ya kan. Nah setelah itu singkat cerita kita lanjutin jalan sambil kayak baca apa aja yang bisa lah, sambil dorong motor berhenti, cek lagi. Nah satu ketika tuh motor pas gue sholat mulai hidup tuh motor itu hidup, alhamdulillah hidup tuh. Langsung kita lanjutin perjalanan, udah anak-anak udah seneng tuh. Cuma yang anehnya itu temen gue yang di belakang sama adik gue tuh tiap sepanjang perjalanan tuh ada aja yang gangguannya kayak gini. Tiap lewat jalan gitu, itu belum ketemu jalan raya, mas jalan setapak. Di kanan kiri tuh kayak ada pohon, ada yang duduk gelantungan kayak gitu. Sampai bilang, dari tadi gue perasaan dari sono nih ngeliatnya begituan, apaan sih gue bilang. Di atas pohon selalu ada yang gantungan, ada yang ngucang-ngucang kaki gitu. Anjir nggak lu? Gue bawa motor sampai gemeter di tangan gue. Bangke gue bilang nih gini nih. Lu serius nggak lu? Serius bang katanya. Serius gitu. Dia kan manggil gue. Serius gitu. Cuma kan orang kalau diliatin gimana gitu ya kan. Sepanjang jalan tuh kalau diliatin gimana gitu. Kalau kayak dicerengin lah, maksudnya ditegesin gitu. Diperhatiin kan nggak nyaman gitu. Jadi pengennya ngeliat. Dari situ, nah ketemulah kita jalan raya tuh. Kita jalan raya yang ke kiri ke daerah Bogor.
Lewiliang, yang ke kanan ke arah Rangkas. Nah, pemula. Cuma kan kalau daerah situ kan masih kayak pohon-pohon gitu, kayak jalan tuh kayak pohon-pohon. Teror itu nggak berhenti coy, parah itu teror. Ada gue kan cowok kan biasanya nggak terlalu kan, tapi itu kayak sampai meluk gue di belakang, kayak sampai ketakutan banget gitu. Kayak gue tanya, ada apa lagi sih, gue bilang ya kan. Kata dia, ini kita dari awal nyasar nih, suasananya enak banget nih. Dari tadi gue ditegesin mulu, diperhatiin mulu, kita nih semua nih. Nih yang lebih ekstrim coy, pas gue masuk jalur Rangkas nih, yang gilanya nih, adek gue ngeliat di belakang tuh, di belakang temen gue yang dua itu, ada kayak yang kayak ngikutin, tau gak lu? Di belakang motor itu. Jadi kayak ngikutin kita lah hitungannya, kayak ngejar gitu. Ngejar coy. Ya kayak diikutin gimana sih, diikutin kita bawa motor. Ya dia begitu dah. Maksudnya terbang coy. Terbang. Serius. Yo mamen gitu emang. Parah kan lu. Anjir tuh. Gue kan nggak bisa ngeliat ke belakang kan. Adik gue yang ngasih tahu nih. Percaya nggak lu katanya gitu? Apaan sih, gue bilang. Ini belakang kita nih, belakang anak-anak noh. Ada yang ngikutin tau gitu. Gue bilang, nggak mungkin lo. Paling motor ya kan, bahkan kayak cahaya lampu gitu. Serius ini beda ini. Gue kan sambil mindik-mindik nih, karena gue nggak bisa kan lihat belakang kan. Gue mindik spion nih. Itu yang gue lihat cuma kayak kain doang, kayak terbang gitu ya kan. Cuma gue nggak jelas karena gue pas bawa motor fokus kan, malam ya kan. Emang gue nggak tahu malam itu tuh sebenarnya harusnya tuh banyak orang mudik, harusnya karena mau lebaran. Ini mah kagak ada, jarang tuh motor. Biasanya rame kalau mau ini tengah malam kayak mau pagi kayak pasti ada aja banyak orang. Habis itu tuh adik gue bilang, ya udah lu fokus aja gitu di jalan karena ini gangguan udah nggak beres gitu. Maksudnya kayak yang kayak gitu tuh udah nggak beres lah, udah banyak lah gitu. Itu gue fokus kan. Tapi setiap gue fokus pasti ada gue kayak nempak pundak gue. Di atas gitu. Di samping. Ngasih tahu gue gitu coy. Apaan? Dia diem. Nah sampai gue saking penasarannya nih, gue berhenti gue stopin anak-anak nih, karena gue ngerinya takutnya ada gue doang yang lihat nih. Ya kan, gue berhenti, gue tanya anak-anak, woi, gue bilang, ini adek gue nih kayaknya matanya nggak normal dah, gue bilang ya kan. Sampai dia bilang, bukan cuma adek lu doang nggak normal, mata gue juga sama deh berdua, katanya gitu. Emang sama lu? Gue tanya ya kan, bukan sama lagi, ini mah nyata katanya, kampret kata dia kan. Bang, kayak gue bilang. Udah gitu, karena saking ketakutannya kita lanjut lagi perjalanan. Udah nggak lama, cuma gue negesin doang tuh bener enggaknya gitu, karena gue penasaran ya, gue ngeliat mulu. Gue gimana ini, mana sejauh ya kan perjalanan. Gue kan kayak balik tuh kayak masih jauh lah dari Rangkas daerahnya. Dari Rangkas ke tempat itu tuh masih 1,5 jam. Itu belum sampai Rangkas itu belum sampai Rangkas. Ya udah, singkat cerita tuh perjalanan dengan teror yang sebegitu hebat menurut gue. Bangkainya itu suwe. Nah setelah itu singkat cerita juga gue sampai di Rangkas. Kita inisiatif buat beli makan sahur sambil istirahat, sambil nenangin diri. Ya kayak tenangin diri lah, karena di situ ada juga yang istirahat, kayak dari yang balik dari Jakarta, ketemu dari Tangerang, kayak ngobrol-ngobrol, ngobrol kayak, Mas tadi lewat mana gitu. Gue jelasin gini. Gue ceritain tuh sama orang tuh kayak orang nggak percaya, karena dia juga sering lewat situ tapi nggak pernah ngalamin yang gue alamin gitu. Kayak dibawa puter-puter aja, dibawa muter, disasarin, ketemu yang begituan kan nggak lucu ya kan. Bulan puasa nggak lucu itu sumpah. Nah udahlah, dari situ habis ngobrol, habis sahur, gue nanya lagi, maksudnya gue nanya nih yang sejalur kemana nih, ke arah Malingping. Yang sejalur ya kan, rata-rata sih ada yang ke Gunung Kencana, ada yang ke Bayah. Cuma kan bawa motornya ada gila-gila kalau malam-malam, kalau pagi apalagi kan jarang ada yang bawa anak kecil.
paling sama istrinya. Itu juga kalau jalan malam tuh udah di 80 90 lah segitu. Bawa motornya kan dengan kondisi jalan yang waktu itu belum sebagus sekarang. Iya. Makanya belum sebagus sekarang udah enak. Dan yang lebih hebatnya lagi tau gak lo? Itu teror tuh nggak berhenti di situ kan, kampret ya. Serius itu masih berlanjut itu teror sampai gue jengkel, sampai gue kesel ya kan. Gue bilang udahlah gue gantian dah bawa motor, karena dari tadi perasaan gue nih adik gue nepok gue mulu nih. Gue mau berhenti, gue mau tukeran ya kan. Temen gue suruh gue di depan, belakang gue dah, tapi yang bawa adik gue ya kan. Biar lu ngerasain sensasinya nih. Bukan ngerasain sensasi coy, karena gue udah kayak bangke nih anak-anak nih nipu apa gimana ya kan. Emang gue sekilas doang maksudnya nggak terlalu jelas, cuman anak yang paling parah kan anak-anak diteror. Gue pengen lah gue coba gitu. Itu asli man. Asli man. Tas tuh kan gede nih. Tadinya gue taruh di depan kan, karena motor matic ada lekukan gitu buat tas. Itu sampai tas gue taruh di belakang. Tau gak lu? Gue taruh di belakang tas segitu gedenya, udah berat. Barang gue kan segini kecil ya kan. Itu bawa tas itu udah begini nih. Bangke saking beratnya itu tas. Adek gue sampai ngomong, aman kan belakang? Gue bilang aman, tenang aja. Gue bilang sambil gue itu kaki udah gemeter itu. Masih gue suruh tuh adek gue fokus di jalan aja. Jangan lihat kanan kiri, yang penting lu fokus bawa motor di jalan. Wah gila, gue bilang ini sensasi bener nih yang begini nih. Nah sampai sekarang pun kalau gue masih ingat tuh tahun-tahun itu tuh, tahun-tahun bulan puasa itu, gue jadi nggak percaya tuh sama orang tua sekarang. Yang dia bilang setan tuh dikunci kalau lah, digembok lah. Nyatanya masih ada, tetap aja keliaran kan suwe. Nah setelah gue ngerasain kayak gitu tuh, kan jalur tuh ke tempat gue tuh masih jauh tuh. Sebelum nyampe Gunung Kencana, tau nggak Gunung Kencana? Harusnya tahu Gunung Kencana, tahu lah. Itu kan ada jalur hutan tuh. Namanya Curahem atau apa? Curahem. Soalnya nih, anak-anak tuh kayak adek gua sama yang lainnya tinggalan tuh. Iya. Karena cepet-cepetan kan bawa motor. Gua mau nggak mau kan barengan terus nih berdua, 2 motor nih. Itu 2 motor. Itu motor direm dua-duanya coy. Sampai ban belakang tuh ngepot tau gak lu? Dua-duanya. Iya, itu kecepatan sekitar 90 di malam hari dengan jalan rusak. Udah ngebul banget itu jalan. Nah, pas ngerem itu, gue tanya kan, gue kaget kan, gue masih tengah trip nih kanan kiri. Gue tegur temen gue tegur adek gue. Woi, ini kenapa nih pada begini bawa motor ini nggak jelas, gue bilang. Tahu jalan rusak ya kan? Tadi lu coy katanya. No depan kita apaan no ya kan? Bah gue bilang emang ada apaan, gue bilang. Ditegesin sama mereka. Disorot pakai lampu motor. Itu kayak apa ya? Kayak batang pohon. Malang tengah jalan. Yang gue bingung pas disorot motor itu kayak batang pohon tapi gerak tau gak lu? Gede itu. Ya anjir pokoknya. Kira-kira agak kecilan dari drum Pertamina lah. Drum Pertamina kan gede coy. Yoi. Nah udah pokoknya udah itu udah gue masih inget banget tuh. Yang lain juga ngeliat tuh. Buset, gue bilang nih apa ini, sampai gue ngomong sama anak-anak nih, kita dosa apa ya kan? Siang tadi ini sampai begini gitu perjalanan. Lama itu kan, kayak nggak tahu kenapa gue berhenti itu nggak ada orang yang lewat gitu. Di belakang gue tuh kayak nggak ada orang gitu, nggak ada yang ngikutin. Lu nungguin deh? Iya gue nungguin 2 motor itu, 4 orang nungguin sekitar, kalau perasaan gue itu sekitar ada 20 sampai 15 menit. Lama juga cok. Oh lama. Orang gue aja kalau bisa ngopi, gue ngopi dulu dah. Di situ ada yang dagang. Suwe gue bilang.
Itu sampai anak-anak udah kayak apa ya, dibilang gemeter kagak, dibilang shock, emang shock udah pada biru mukanya. Gue sama, gue juga pertama kali kan lihat yang gituan. Lewat cuy, kita tungguin tuh lewat di jalan kayak ngerayap lah, kayak ular gitu ya ngerayap. itu kayak gitu, kayak pokoknya panjang kayak kesorot motor, kayak hitam doang gitu. Cuma jalan ngerayap. Itu udah perasaan tuh semua udah kayak ancur-ancuran campur aduk, mana mau puasa, mana kan baru sahur ya kan, lagi ngantuk-ngantuknya lah, habis makan perjalanan kan pasti ada ngantuknya. Kalau gue bilang halusinasi nggak mungkin, masa 4 orang halusinasi, nggak mungkin. Nah udah sekitar 15-20 menitan lah tuh lewat tuh, langsung lewat. Udah, nah, kita sambil jalan sambil permisi coy. permisi semuanya pada permisi, udah lewat tuh. Nah ketemu Gunung Kencana, kita istirahat lagi, kita ngopi, kita rebahan sebentar karena apa ya, perjalanan itu kayak deket, tapi ngerasa lama banget itu. Kayak perjalanan sama 2 hari coy. Gila, biasanya cuma berapa jam perjalanan. Kita cerita, kita istirahat itu sebenarnya waktu itu udah deket lagi lah main sak. Itu masih sekitar jam 3:30 apa jam 4 gitu. Jam segituan lah. Itu masih rebahan, masih dulu kan di situ masih banyak orang dagang di Gunung Kencana. Masih banyak orang dagang, masih kayak kalau bulan puasa kan pasti rame. Karena alun-alun kan itu. Istirahat, ngopi, karena mau imsak, kita beli air, minum, langsung habis itu langsung jalan lagi dah. Nah setelah perjalanan itu ya apa ya, alhamdulillah setelah lewat itu kayak emang udah kayak nggak ada lagi, kayak gangguan itu udah nggak ada lagi. Mungkin karena udah mau imsak ya kan, udah mau subuh, rasa sih udah pada pulang kali ke tempat masing-masing. Pulang kemana? Ke kaplingnya masing-masing dah gue rasa ya kan baliknya. Gue bilang nih udah agak legaan ya kan, udah banyak orang yang kayak ngaji di musola, di masjid, udah enakan lah, udah masuk kayak pemukiman padat ya kan. Itulah cerita gue. Sampai rumah tuh gue sama yang lain tuh sekitar jam 6, setengah 6 tuh masih bengong deh, berempat tuh. Udah sampai rumah tuh bengong doang udah. Apa yang kita lewatin gitu, jalur apa yang kita lewatin gitu, terus apa aja yang kita lihat tuh kayak apa gitu, suwe gitu ya kan, perjalanan kayak gitu, nemuin yang aneh-aneh. Biasa perjalanan cuma 3 jam 4 jam loh, itu kayak 2 hari anjing perjalanan. Bangke. Itu gara-gara gue nggak tahu udah dosa apaan gue siang itu, padahal gue puasa itu siangnya. Nggak tahu yang lain dah. Itu perjalanan yang sangat mengerikan lah menurut gue, sangat creepy yang lu bilang. Creepy? Iya. Tapi seru banget sih. Gue nggak bayang sih kalau gue di posisi kayak gitu. Menurut tuh seru. Bagi gue ngeri. Ya udah Joy, thank you lu udah mau berbagi ceritanya di channel gua. Siap. Gue doain semoga pernikahan lu langgeng samawa. Amin. Berlangsung sampai kakek nenek. Amin. Dan cepat dikasih momongan. Amin. Ini ada rencana lu mau balik lagi gak ke Banten? Ada rencana. Cuma kayaknya siang. Nggak malam. Tapi ya, setelah kejadian itu gue selalu balik, nggak selalu malam sih. Karena pernah juga gue pas balik tuh, dulu pas balik gue sendiri, bukan motor, biasanya gue motor gede ya kan, kopling lah. Waktu itu gue bawa motor Beat dari Rangkas, habis maghrib. Di Rangkas tuh maghrib, gue mau balik tuh karena waktu itu jalan perbaikan. Gue mau balik itu gue nungguin orang malam itu habis isya lah, karena gue istirahat dulu kan. Habis isya gue mau balik tuh nungguin orang yang sejalur gitu. Cuman nih orang kagak ada, makin malam kan gue nggak mungkin juga istirahat di situ ya kan, nggak ada temen, nggak ada apa ya kan. Gue udah lillahi ta'ala gue jalan sendiri. Gue ngiranya waktu itu banyak mobil kayak truk perbaikan jalan, waktu itu kan lagi di zaman cor-cornya tuh. Ternyata
dari ujung Rangkas sampai ujung Gunung Kencana itu gue gak ketemu orang sama Serius? sekali, serius gak ketemu orang gue. Cuma yang ekstrim gini coy, pas nyampe rumah abang gue telepon, woi lu lagi di mana? Baru gue nyampe nih di rumah kan, itu sekitar jam 11 malam lah. Bu, sama siapa lo gitu? Sendiri gue. Wah berani lo gitu. Emang apa? Baru 2 hari kemarin anak-anak lihat pala di situ. Anjrit gue bilang semua. Kalau tahu dari Rangkas gue nggak balik, kagak balik gue. Katanya karena marah anak-anak baru nemuin kepala nggak ada badannya. Anjrit gue bilang tahu begitu gue kagak balik, di Rangkas aja nginep udah di masjid gue bilang. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan share video ini. Jika kalian suka, tinggalkan jempol ke atas dan share juga ke teman-teman kalian supaya video ini banyak tonton juga. Subscribe juga buat yang subscribe. Thank you. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Salam permistisan duniawi. Salam lestari.